Halo semuanya, kita bersama cast dan sutradara di Architecture of Love. Langsung aja. Ada Mas Teddy, ada Putri Marino, ada Nicholas Saputra. Tapi Nicholas Saputra tuh pernah bikin hidup gua susah sebenarnya. Oke. Waktu SMA, waktu ADC keluar, salah satu gebetan gua di sekolah itu suka yang rambutnya keriting kayak Nicholas Saputra. Karena dulu rambutnya keriting. Tiap hari ke sekolah jadi gue harus gini-giniin rambut. Demi ya? Dapat nggak tapi? Enggak, mukanya beda soalnya. Rambutnya sama, mukanya beda. Kita langsung ngomongin filmnya dulu ya, Mas Teddy sebagai sutradara. Ya, ini filmnya secara garis besar aja soal apa nih film? Ini based on a novel by Ika Natasha. Sebenarnya itu best-selling novel. Sebenarnya ceritanya tentang dua orang yang ketemu di New York, tapi mereka punya history masing-masing yang lumayan menyakitkan. Jadi and then they sort of find connection aja gitu ketika mereka bertemu di New York. Oke, berarti ini drama cinta gitu ya? It's drama percintaan, yes. Oke, karena kalau lihat dari trailernya juga udah ini banget nih, udah kelihatan banget soal cinta kan. Terus ada yang Nico teriak-teriak di mobil. Duduk. Ya bentar lu. Tapi it's light kok, maksudnya teriak-teriak itu nggak mencerminkan apa-apa, cuma it's very light. Kalau buat Nico ini film drama yang keberapa ya berarti? Udah banyak. Drama yang kayak drama semua ya film gue. Iya. Sebenarnya. Base-nya drama. Base-nya drama. Apa bedanya dari film-film yang sebelumnya kira-kira? Kalau buat yang di sini? Mungkin pemainnya beda sutradara. Ini pertama kali main sebenarnya sama Putri pernah ketemu main dikit kami, tapi sama Mas Teddy pertama kali. Shootnya 75% di New York, di luar negeri. Jadi emang akan lebih banyak kita lihat di sana. Challenging juga, the weather. Kalau dari buku udah pernah juga. Ya ini mungkin banyak tim atau banyak orang yang pertama kali gue kerja bareng pertama. Oh gitu, banyak pengalaman pertama kerja bareng ininya ya? Orang-orang. Kru dan cast-nya. Yes. Kalau buat yang di New York sendiri berapa hari syuting di sana? Berapa? Days-nya 21? Kalau nggak salah 21 days. 21 days. Di New York-nya. Shooting days-nya, tapi karena ada perpindahan dari New York New York ke Montauk-nya, jadi ada production days-nya aja agak banyak. Kalau buat Putri sendiri, ini kan ada karakter yang dari buku ya. Itu apa benar-benar dibaca dari depan sampai belakang gitu, mengenali karakter itu, atau malah justru nggak baca bukunya supaya ini aja sesuai interpretasi sendiri aja? Kalau aku sih sebenarnya emang suka baca buku dari dulu gitu. Terus buku Taol ini emang udah aku baca jauh sebelum aku oke sama project ini gitu. Oh, disingkatnya Taol. Taol. Biar lebih Oke. Iya, main film apa? Taol. Taol. Iya. Si Taol ini udah sering banget aku baca ulang lah gitu. Terus di saat ditawarkan project ini, terus setelah itu udah nggak pernah baca bukunya lagi untuk mendalami karakternya Raya. Jadi emang based on script aja buat gali Rayanya lagi, ngobrol sama Mas Teddy. Jadi pas banget emang suka baca bukunya dulu justru ya, sebelum ditawarin filmnya. Betul. Oh, emang membaca Ika juga? Oke. Kalau buat Nico juga kah? Enggak, ini belum baca bukunya dan ya itu memutuskan untuk nggak baca bukunya deh, takut. Ya sebenarnya itu metode aja sih supaya gimana caranya yang penting karena kita mau bikin film, format film fokus ke situ. Oke. Kalau buat Mas Teddy ini bukunya kan bestseller. Terus Ika kan penulis yang benar-benar into banget ya sama karya-karya dia sendiri gitu. Gimana cara memadukan apa yang sudah ada di buku dengan apa yang Mas Teddy mau bikin? Ini sih sebenarnya ini kalau buku sama sinema itu kan pasti beda ya. Pasti kita punya a way of adapting the book supaya enak buat ditonton sama penonton gitu ya. Cuman I think untuk ngebalance apa yang ada di buku dan apa yang kita coba interpret di filmnya itu yang mungkin agak sulit sedikit. Sama untuk mengeluarkan ini aja sih authenticity rasa romance atau authentic performance itu yang kita keluarin dari karakter bukunya itu yang mungkin agak tricky to do gitu. Jadi that was the challenge seperti itu. Cuman ya pasti beda lah, cinema and book you cannot put everything what you have in the book di cinema, tapi di cinema tuh kita punya palette baru untuk coba bikin interpretasi kita gitu. Nah kalau cinta itu kan aspeknya banyak ya. Kalau buat Nico sendiri dari karakternya yang dibicarakan tuh apa sih sebenarnya? Kalau bisa dibilang ini tentang kehidupan percintaan orang-orang yang sudah cukup mature, sudah cukup dewasa. There is marriage involved,
ada perpisahan, ada stake-nya juga berbeda, ada trauma yang mendalam gitu. Jadi memang percintaannya mungkin lebih mature. Gitu. Tapi kayaknya saya yakin orang sih bakal relate karena kayak ya namanya love. Tetap emosi-emosi kecil-kecil tuh pasti akan muncul gitu. Moments gitu. Oke. Kalau buat Putri kesulitannya syuting di New York. Makanan, kangen nggak makanan? Lumayan. Iya kan? Cuaca sih, karena dingin banget, dingin dan kering kan. Oke. Gitu. Jadi kaget aja kita syuting kan, kita syutingnya di Jakarta dulu. Iya. Sekitar seminggu, 2 minggu ya. 2 mingguan syuting di Jakarta, terus langsung ke New York. Cuacanya beneran berubah drastis. Lumayan kaget, itu yang pertama, terus jet lag juga. Oh iya benar, itu tuh paling males tuh ya. Berapa lama dari landing ke syutingnya? 3 hari ya, kita sempat ada break 3 hari sebelum syuting. Tapi pasti badan belum balik tuh ya. Seminggu lebih baru enak. Iya. Kebetulan saya punya teman di New York. Namanya Panji kalau agak botak orang. Salam ya. Nah, info doang, info. Oke, terus kalau buat krunya juga dibawa semua ke sana kah? Enggak, jadi kita cuman bawa key crew aja di sini, terus kita kerja sama local crew. Jadi kayak misalnya cinematographer berangkat sendiri, art director berangkat sendiri, tapi semua timnya di bawah tuh kita pakai tim New York. Tapi pakai tim bule-bule semua? Semuanya. Nyebelin nggak kerja sama bule? Enggak, very good. Maksudnya kerjasamanya enak, fun, working hours-nya juga bagus, very efficient. Dan karena kita meeting by Zoom sebelum kita berangkat gitu ya, jadi everything yang di sana tuh udah well prepared aja gitu. Jadi nggak ada yang miss atau nggak ada yang apa. Very good kok. Soalnya karena kerjanya by the hour bener-bener strict, mungkin begitu kita nyampe udah efisien banget kali ya. Udah. Kalau di sini kan kayak masih kayak udah nanti dulu. Akhirnya kita juga kebawa ritme mereka juga gitu. Jadi kita pun juga akhirnya we're bener-bener kayak pemainnya juga ready to be on set anytime. Kitanya juga udah prepare maksudnya dari tim penyutradara udah tahu what shot next-nya itu udah tahu gitu semuanya karena udah kebawa sama ritme itunya gitu. Ada yang paling diinget nggak selama proses syuting di New York, Nico? Atau mungkin yang disebelin mungkin di sana? Selain cuacanya, sebenarnya cuacanya sih nggak terlalu dingin, cuman bajunya, nggak cukup lah untuk menahan dingin segitunya gitu. Karena kostumnya maksudnya? Kostumnya, karena kita syuting di Jakarta dulu kan. Jadi pilihannya tuh, oke. Pas nyampe sana, beku jempol kaki. Jempol kaki beku sih. Jempol kaki beku banget sih. Kita harus syuting di Central Park, tapi itu pagi itu 3 derajat gitu kayaknya. Dengan baju ya kayak ke puncak gitu. Kurang insulating gitu. Itu sih cuman itu aja, tapi the rest of it was really fun. Kayaknya lancar banget ya kalau dilihat-lihat ya. Iya. Genset meledak gitu nggak ada? Enggak ada. Everything was noise pollution. Jadi suara itu kita agak sulit kalau syuting pinggir jalan. Ambulance-nya kan banyak banget tuh kalau di Manhattan gitu kan. Oh, polisi sirens gitu kan, itu banyak banget gitu. Jadi Warlock nonton? Enggak ada sama Enggak ada ya. Gitu kan biasanya. Enggak ada. Syuting. Enggak ada ya? Ada lah 1-2 ya. 1-2 ada. Oke, ini filmnya ada hubungannya sama kesepian katanya. Apa benar apa gimana tuh? Ada di part apa ya? Mungkin melawan kesepian malah. Usaha untuk melawan kesepian mungkin iya, tapi lebih ke I don't think kesepian would be the right ini. Tapi tentang 2 orang yang akhirnya saling menemukan satu sama lain. They find each other ya. Oke, kita akan lihat ada beberapa artikel yang ada hubungannya soal cinta dan rasa sepi. Retirement and loneliness, 3 tips for seniors to combat sadness during the golden years. Boleh nggak ada hubungan sama tua nggak? Ini saya juga udah golden years nih. Bahwa ini katanya ada 3 tips untuk melawan kesepian untuk hari-hari tua. Oke. Pertama apa? Harus socially active dan engage. Ya, terus yang kedua harus maintain nurture existing relationship dengan family and friend. Sama 3 harus menggunakan teknologi. Gimana kalau menurut kalian nih? Pernah nggak tapi ngerasa kesepian? Niko pernah ngerasa kesepian kayak di rumah gitu? Enggak, itu justru malah sangat melegakan. Kalau cara lo ngelawan kesepian gimana? Nggak pernah ngerasain soalnya. Sama sekali? Enggak. Padahal kalau gue ngeliat IG lo kan semua ini ya, batu, air. Enak banget. Iya kan? Kalau gue ngeliat IG lo kan itu. Bahkan gue pengen lihat selfie-nya. Oh gitu ya. Ya boleh nanti next time. Tapi itu batu, berarti emang lo gak pernah ngerasa sepi ya? Karena lo emang... Walaupun gue sendiri gue gak ngerasa sepi sih. Hobi?
Hobi macam-macam. Paling main sama hobi. Ya. Kalau Putri gimana? Kesepian ya, kalau mungkin kalau sekarang kurang lebih kayak Mas Niko ya gitu. Udah kesepian udah dianggap bukan hal yang bukan menyedihkan gitu. Malah enjoy sama. Mungkin orang lain mikirnya kesepian. Exactly. Kalau Tapi buat kita kayak liberating. Iya. Kayak Mas jadi melegakan. Yes. Iya. Oke. Karena kalau gue relate banget soal kucing itu. Dulu gue supaya nggak kesepian di rumah itu melihara kucing. Oh. Ada 4 kucing. Jadi tiap hari mainnya sama kucing aja gitu. Lama-lama satu nggak gue pelihara lagi karena minta apartemen. Oh. Kalau Mas Teddy kesepian gimana? Saya tinggal sama my 3 kids, my 3 boys gitu ya. Jadi paling kalau saya ngerasain kesepian kalau my 3 boys lagi nggak ada di rumah aja. Tapi kalau ada my 3 boys sih ya rame aja terus rumah gitu ya. 3-3-nya laki-laki? 3-3 laki-laki. Tapi kalau lagi mereka sekolah atau lagi mereka pergi atau apa, nah itu baru ngerasa kesepian. Saya punya 1 anak laki-laki itu aja udah berisik banget. Dari bangun tidur dia udah bunyi. Iya. Terus kalau lagi pergi kan pasti kesepian kan? Ini anak atau kucing sih sebenarnya kita ngomong. kucing masih ada sih, masih anak ya. Tapi ya nggak kesepian ya kalau ada anak di rumah ya. Enggak sih, kalau ada anak di rumah sih very ini sih seneng aja gitu. Enggak karena dengar suara mereka main atau mereka lagi main game di another room gitu masih nggak apa-apa. Tapi kalau giliran mereka out of the house, nah itu baru kerasa sepi banget ya gitu. Gimana cara nyiapin ketika anak udah mulai rebel gitu? Kan Mas Teddy mungkin anaknya lebih tua dari anak saya ya. Anak saya tuh udah mulai kayak tidak mau. Kemarin dia bahkan nggak mau ngunyah. Oke. Iya, aku nggak mau ngunyah, maunya langsung telan makannya. Beneran, lagi rebel. Nggak gemes sih, lebih ke bahaya ya. Gimana cara menghadapi anak yang ini, terutama anak laki-laki? I don't know ya, saya kan range anak saya kan umurnya beda-beda, ada yang 16, ada yang 11, ada 9 gitu. Tiga-tiganya punya cara yang berbeda untuk how to deal with them gitu. Jadi emang pasti ada momen-momennya yang mereka rebel gitu. It's just you have to ride the wave aja sih kalau kayak gitu ya. I don't know specifically gimana cara ngasih taunya gimana, mau saya ngasih advice seperti apa, tapi emang mesti ride the wave aja kalau kayak gitu sih. Oke, iya. Oke, nah kalau buat 2 karakter ini, River sama Raya ya, kalau nggak salah. Kira-kira apa sih yang mereka temukan di satu sama lain gitu, yang coba di-capture di film ini? Kalau dari Niko gimana? Mungkin kalau di cerita ini akan terlihat ya, bahwa dua-duanya sharing the same problem, dua-duanya punya trauma, dua-duanya saling mengisi, dua-duanya merasa nyaman, tapi juga konteksnya mungkin karena dua-duanya pernah mengalami trauma yang cukup berat gitu. Jadi apa ya, ada mutual experience gitu in the past. Gitu. Jadi cerita tentang overcome trauma masing-masing. Yes. Kalau buat Putri sendiri, kira-kira kalau misalnya ada nggak tips untuk orang yang mungkin udah pengen ketemu orang baru tapi masih ingat sama luka lamanya, itu gimana cara mengabaikan itu semua? Gimana ya? Mungkin selesaikan dulu sama yang dulu kali ya, baru mencoba sama orang yang baru. Nggak boleh overlap ya? Iya betul, jangan overlap. Maksudnya jangan overlap? Jangan di date dua-duanya. Jangan. Udah susah juga sih Susah ya. juga sih. Zaman sekarang ya. Iya. Jadi selesaikan dulu sama yang lama, baru mulai sama yang baru. Gitu. Oke. Nah kalau untuk membangun chemistry gimana Mas Teddy? Di antara kedua pemainnya ini? Ada sesi khusus nggak? Sebenarnya enggak, jadi maksudnya pasti kan setiap sutradara punya cara kerja masing-masing beda gitu ya. Kalau saya tipe yang just know where to put the camera aja sih, karena mereka juga udah ketika mereka baca skripnya kita diskusiin kira-kira mau diapain karakternya. Niko knows what he wants to do with the character, Putri pun juga gitu. Saya cuman naikin turunin, cuman kayak gitu-gitu doang. It's not as simple as that. Iya maksudnya, iya. Kayaknya gampang banget ya. Iya maksudnya it's just I'm grateful bahwa saya sama Putri sama Niko tuh komunikasinya gampang gitu. Jadi apa yang saya mau tuh mereka gampang banget untuk terjemahkan gitu. Jadi kelihatannya gampang tapi nggak gampang tapi gampang gimana ya? Iya. Percaya sama pemainnya aja. Yeah, you have to trust aja gitu. Karena ketika pemain di over direct juga kadang-kadang if we complicate them by giving a complicated direction, mereka pun juga akan nggak nyaman atau akan bingung. Tapi
kasih room sedikit buat mereka perform, pasti mereka they'll give you something yang di luar imajinasi kita gitu. Betul. So it's all about trust gitu. Jadi yang saya harap dari mereka waktu itu just trust me, I know what I'm doing. Tapi mereka juga trust me ya Ted, I know what I'm doing juga gitu. Jadi so kurang lebih kayak gitu kali ya. Something like that. Kalau buat ininya sendiri ketika lagi reading dan pendalaman karakternya, kalian sempat konsul ke Ika juga kah sebagai yang nulis novelnya gitu? Kalau saya emang lebih banyak berdiskusi sama Mas Teddy karena banyak juga adjustment di dalam skrip yang perlu kita kerjain ya. Maksudnya ini dialognya gimana caranya supaya lebih enak, supaya nyambungnya, ada yang perlu dipotong, ada yang perlu dicoret malah supaya digantikan dengan ekspresi gitu. Jadi banyak technical issues gitu yang perlu didiskusikannya justru sama Teddy menurut saya. Oke. Tapi kalau Putri sendiri juga kayak gitu? Semua langsung ke Mas Teddy sendiri? Iya, semuanya langsung ke Mas Teddy. Ada nggak beberapa bagian yang ternyata harus kalian tweak dan malah membuat film tuh jadi lebih baik gitu dibanding skripnya? Kalau dibuat lebih baik, maksudnya kalau the script is already good, maksudnya ketika kita terima scriptnya, we know it's something yang menarik gitu. Cuman sometimes there are moments yang, Put coba diginiin deh, atau Nick coba diginiin deh gitu. Jadi there's something yang kita sisain around 30-40% room untuk kita coba eksplorasi. Kita coba bikin di sana kayak itu banyak banget momen-momen seperti itu. Even the ending of the film juga kita melakukan hal yang seperti itu di tengah. Jadi banyak gitu. Karena kan kalau when you doing a romantic comedy atau drama gitu kan biasanya kan tendensinya adalah gimana kita memanipulasi rasa penonton kan. Gitu gimana penonton akan ngerasa seperti itu. Tapi kan there's a thin line between manipulasi rasa penonton sama to getting the real authentic rasa gitu kan. Nah itu yang tadi Nico maksud gitu pas dia baca kita tweaking itunya gimana caranya supaya nggak mengada-ngada tapi rasanya tuh authentic gitu. Nah itu yang selalu dikejar sama Nico sama Putri gitu supaya ini terlalu ngada-ngada atau ini terlalu besar nih kayaknya marahnya terlalu besar nih nggak mungkin cara ngomongnya gini. Nah to tweak that authenticity itu yang diskusi saya sama Nico sama Putri gitu. Iya. Ya kadang kalau orang nulis kan pengen ngasih lihat karakternya marah, tapi malah ketahuan lu pengen banget sih ngasih lihat karakternya marah. Iya, exactly. Bukan berasal dari karakternya secara true, terhadap situasi dan setnya gitu ya. Jadi kayak ada beberapa yang kalau misalnya kita baca di dialognya, it seems like the writer itu nulisnya tuh very big dan besar gitu. Tapi ketika diskusi sama Putri, kayaknya kita bikin kayak gini akan menarik ya gitu. Jadi ngejar authenticity rasanya itu tuh yang paling tricky gitu. Kalau di horror kan doing the jump scares atau di doing the action sequence. Tapi kalau di drama kayak gini adalah the fine line between authenticity rasa sama manipulasi rasa penonton itu yang kita mesti coba jaga. Seberapa lama itu Nico sama Putri diskusi sama Mas Teddy soal tadi itu nge-tweak yang sampai segitunya? Sekitar sebulan. Sebulan sebelum syuting kita ada reading segala macam. Tapi on the spot juga. Karena kan gini juga. Begitu kita udah ngerasain scene yang ini, kayaknya kok ternyata waktu kita mau take lagi kayaknya scene yang ini kayak kurang pas ya karena nyambungnya because we did it gitu. Jadi coba adjust lagi deh gitu. Jadi sebenarnya it's a non-stop progress. Iya. Prosesnya terus gitu. Proses di lapangannya makanya enak banget kerjanya sama Nico sama Putri adalah diskusi itu because I think working with actors yang storytellers juga itu nolong. Kan ada juga actors yang actors is just being an actor atau apa tapi they're both storytellers as well. Mereka juga aware dengan rasa juga. Jadi ketika saya ngomong ini, mereka tahu rasanya seperti ini gitu. Jadi makanya the whole dynamic between saya Putri sama Nico tuh di lapangan tuh we keep discussing what we're going to do next gitu. It's not working based on a blueprint aja, tapi what can we add to this scene, what can we add to this, what can we add to that. Nah itu constantly ya walaupun kedengarannya ini kayaknya diskusi yang berat gitu di depan enggak dia sebenarnya ambil ketawa-ketawa ringan gitu tapi it's always about trying to add value to Ika's writing sama Alim's writing gitu jadi itu yang kita mau coba terus gitu karena kan tujuannya satu ya telling good story ya dan they're both storytellers as well gitu mereka bukan cuma actors kalau saya ngerasa they know story they know structure they know storytelling jadi ketika ngomong sama mereka juga lebih gampang jadinya. Iya. Nah terus judulnya kan Architecture of Love, The Architecture of Love.
Kenapa judulnya itu? Ada hubungannya sama lo dulu di UI arsitek? Bisa jadi. Dia kuliah arsitek. Tapi itu pertanyaan itu harusnya ke Ika karena itu udah ada bukunya kan, Architecture of Love. Tapi mungkin dari bacaan kita yang memang tokoh yang gue peranin, River itu adalah seorang arsitek. Gitu. Tapi ya di dalam ceritanya ada beberapa hal yang terkait dengan arsitektur, tentang a building, tentang foundation, tentang dua orang yang sedang mungkin buildingnya collapse and then they're trying to rebuild it together gitu. Ya ada peran-peran. Ada analogi-analoginya gitu ya. Dikit-dikit. Kalau Putri penulis buku kalau nggak salah ya. Iya. Kalau di trailernya. Kalau berarti judulnya itu berhubungan sama karakternya River juga. Betul. Gitu ya. Kalau nggak salah River dari keluarga Brick ya. River Brick. Kalibata. Kalibata. Brick Kalibata. River kan kali Brick. Oke, kita lihat berita soal kesepian lagi, artinya soal kesepian lagi, habis itu kita masuk ke pertanyaan terakhir. Craving chocolates at late nights. Blame loneliness. Masa sih? Katanya orang yang craving coklat malam-malam itu orang yang kesepian. Anjir, gue sering lagi makan coklat malam-malam. Sama saya juga. Nanti kita kesepian, Mas. Masa sih? Dan hari ini kita saling menemukan. Kalau gue nasi padang sih, cravingnya iya, malam-malam. nasi goreng sih ya, mie goreng gitu. Kalau nasi goreng kayak emang lapar. bukan soal kesepian deh, tapi kelaparan kayaknya itu. Emang iya, coba apa sih dari jurnal. Ada sebuah jurnal bilang, jurnal zaman, network open, loneliness and cause. Jadi aku ini Mas, suka ngestok coklat yang 85%. Oh, yang enak dark dong, coklat. dong. Pahit dong. Soalnya gulanya kan nggak terlalu tinggi. Iya, Kan? tapi nggak enak. Ya nggak enak sih, makanya saya makan tiap malam. Gitu sama Ries. Biasanya 2 potek gitu kan, 2 brick gitu kan, 2 potek gitu terus dimakan. Itu hampir tiap malam. Dark coklat, tapi nggak apa-apa kalau itu sehat. Justru yang coklat yang gulanya tinggi kan yang nggak bagus kan. Yang saya makan. Oh, Mas Teddy tiap malam makan coklat. Kesepian berarti kan? Enggak kesepian. Ini jurnalnya salah nih. Nggak langsung dibantah sama orang. Saya makan coklat tapi nggak kesepian. Betul. 1 dari 3 yang adult sekarang lonely dan affecting mental health. Aneh ya, ketika internet ada di mana-mana, malah orang jadi kesepian ya. Semua orang kan terkoneksi kan sekarang ya. Kenapa malah banyak orang yang kesepian ya? Apa gara-gara itu ya? Gara-gara kita sering WA orang malah mungkin kayaknya jadi nggak engage ya? Ngobrolnya sama batu, sama sungai itu tadi kali mungkin jadi. Yang di foto-foto yang di foto-foto gue itu mungkin. Tapi kan engagementnya kan sama device, jadi makanya orang kesepian. It's not you sitting in a coffee shop ngobrol sama orang lagi sekarang kan. It's you sitting in a coffee shop on your device. Bener. Dulu kalau kita keluar rumah aja, kalau lihat hari Minggu ya, di mall gitu lagi nongkrong di kafe. Misalnya kan gue waktu itu ke Campville Mas. Ke Campville di kafe gitu. Semua orang pakai iPad-nya gitu. Nah, ya. Terus gue lagi sama istri gue gitu. Emang mereka nggak bisa apa nikmatin waktu berdua sama orang yang mereka sayang aja gitu. Kenapa harus mainan itu? Terus gue lanjut main lagi kan. Kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Untuk Niko, di antara semua film drama lain dan mungkin orang udah beberapa yang nonton trailernya, kira-kira film ini ngasih apa nih buat yang nonton? Masih refreshing karena kita udah lama nggak nonton film drama percintaan yang usianya kira-kira segini. Oke. Mungkin ya udah lama ya maksudnya. It's something new this year gitu kali ya. Dengan tema yang menurut gue menarik karena pembaca bukunya pasti harus nonton filmnya. Oke. Kalau boleh tahu karakternya umur berapa sih? Tokoh yang diperankan sekitar 30 something. 30 late 30s. Berarti ini soal percintaan di umur-umur segitu lah ya. Kan biasanya kita lihat memang remaja, kuliahan gitu. 20-an, ini di 35-an. Oke. Kalau buat Putri gimana? Untuk mereka yang udah lihat trailer nih, terus nonton nggak ya gitu? Kira-kira film ini bisa ngasih apa? Oke, gini, tarik ke belakang sekitar sebulan yang lalu kita sempat preview filmnya. Oke. Jadi setelah selesai nonton filmnya di hari itu, ada rasa yang nggak bisa aku ungkapin. Sampai rumah apa ya rasanya ya? Apa ya gitu. Terus akhirnya aku ketemu, nonton film ini itu kayak dengerin lagu favorit kamu yang udah lama banget gak kamu dengerin. Terus tiba-tiba keputar di playlist. Rasanya tuh kayak gila nih lagu ternyata gue kangen banget sama lagu ini ya. Oh ternyata rasanya tuh enak ya dengerin lagu yang udah lama banget favorit
bisa dengerin lagi, nostalgia semuanya, rasa kangen. Mungkin ada rasa itu juga yang bisa kalian dapetin untuk film ini gitu. Maksudnya kayak reliving masa-masa sayang sama orang pertama kali naksir gitu ya maksudnya ya. Dan film ini kan selain cinta terhadap pasangan juga ada menyangkut keluarga, menyangkut persahabatan, friendship gitu. Jadi very complex dan bikin banyak pergulatan rasa yang akan muncul setelah nonton filmnya sih. Oke. Mas Teddy gimana? Kalau saya gini, ketika saya dapat ditelepon sama Pak Parwes sama Ika untuk dikasih kesempatan untuk bikin film ini, when I read pas saya baca novelnya sama skripnya, I think yang mesti di-amplified rasa itu adalah you wanna fall in love after watching this film gitu aja. Rasa itu yang kita mau iniin gitu. Karena tema filmnya seperti itu, it's like falling in love again aja gitu film. Oke. Ya. Jadi sama keluarga cocok juga. Absolutely gitu. Sama pasangan. Karena it's film about love. Love kan universal kan. Siap. Nah ini film akan tayang tanggal berapa di bioskop? 30 April 2024. Tayang 30 April 2024. Katanya nih pas kita syuting besok mau langsung premier. Iya. Yes. Besok mau ada premiernya. Good luck buat semuanya. Good luck buat filmnya juga. Teman-teman jangan lupa nonton di Architecture of Love tanggal 30 April 2024. Thank you so much. Bye. Hai, kamu itu emang suka gambar ya? Ilustrator? Arsitek. Kamu penulis yang bagus. Saya nggak mau kamu berhenti nulis. Wherever the river flows, that's where I want to be. Setiap gedung punya ceritanya. Saya pengen ngasih lihat sesuatu ke kamu. Halo Bapak Sungai. Tolong jangan panggil saya nama itu ya. Ada apa kali sih? Just don't. Duduk, Re, duduk. Ya bentar, duduk. Jatuh cinta itu anugerah. Mata hati itu musibah. Nggak bisa berpisah. Kayak. Agak. Hai. Ini cocok nih buat ide buku gue nih. Hai. Hai. Mau kamu apa, Rif?